Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Pada part kemarin, kita diperlihatkan Luffy yang telah mengalahkan bajak laut terkenal yaitu Don Krieg. Dan dia mendapatkan kru barunya yang bernama Sanji. Meskipun Sanji seorang koki, akan tetapi kekuatannya luar biasa karena dia dilatih oleh bajak laut si kaki merah yaitu Zeff. Untuk seperti biasa, yang belum menonton part sebelumnya, disarankan menonton dulu agar tidak ada kesalahpahaman. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita One Piece Arc is Blue Part 3 versi efek anime. Pada part kali ini, Luffy dan Sanji meneruskan perjalanannya untuk mencari Nami yang kabur. Beberapa saat kemudian, Yoshaku menemui Luffy mengatakan bahwa Nami sedang menuju Arlong Park. Dan kemudian, Yoshaku memberitahu Luffy bahwa yang dituju Nami adalah tempat yang berbahaya karena tempat itu dikuasai oleh bajak laut terkenal yaitu Arlong. Arlong bukanlah seorang manusia karena dia adalah spesies merman. Merman adalah spesies manusia ikan yang katanya memiliki kekuatan 10 kali lipat dari kekuatan manusia biasa. Beberapa saat kemudian, mereka menuju ke sana yang dimana mereka diikuti oleh sesosok monster yang kemudian monster itu menunjukkan diri dan menyerang mereka. Akan tetapi, monster itu dikalahkan dengan mudah oleh Luffy dan Sanji. Di sisi lain, Nami sudah sampai di sana. Dia langsung menuju ke tempat Arlong. Di lain tempat, Usopp, Johnny, dan Zoro tiba di sana. Yang kemudian, Zoro bertekad untuk membawa Nami atas perintah dari Luffy. Akan tetapi, Zoro dihentikan oleh Usopp dan Johnny karena tempat Arlong adalah tempat yang berbahaya. Yang kemudian, Usopp mengikat Zoro agar Zoro tidak ceroboh. Tetapi sesaat itu juga, ada anak buah Arlong yang menuju ke kapal yang ditumpangi oleh Usopp dan Zoro. Tanpa berpikir, Usopp dan Johnny meninggalkan Zoro yang sedang terikat di sana. Dan pada akhirnya, Zoro ditangkap dan dia dibawa ke tempat Arlong. Di sisi lain, Usopp dan Johnny menuju daratan dan mereka melihat sebuah desa yang telah hancur. Desa tersebut adalah desa Gosa. Dan beberapa saat kemudian, ada seorang bocah yang hampir membunuh Usopp karena bocah itu menganggap Usopp adalah manusia ikan. Dan secara tiba-tiba, datang seorang gadis yang menghentikan bocah tersebut. Kemudian Usopp ingin menyerangnya, akan tetapi, lagi-lagi gadis itu menghentikan Usopp sampai Usopp pingsan. Beberapa saat kemudian, Usopp terbangun di sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah rumah sang gadis. Kemudian gadis itu memperkenalkan dirinya, dan dia bernama Nojiko. Setelah itu, Usopp menjelaskan kenapa dirinya menuju pulau ini karena diperintah Luffy untuk membawa Nami yang telah kabur. Nojiko kaget ketika Usopp mengenal Nami. Dan ternyata, Nojiko adalah kakak Nami sekaligus desa Nami adalah desa Kokoyashi. Di sisi lain, Zoro dibawa ke tempat Arlong untuk diinterogasi. Dan setelah itu, Zoro kaget kalau Nami adalah kelompok dari bajak laut Arlong. Akan tetapi, Zoro berpikir kalau Nami hanya berakting. Yang kemudian, Zoro menguji Nami dengan menceburkan dirinya ke laut. Dan setelah itu, Nami menyelamatkannya. Dugaan Zoro ternyata benar kalau Nami memang berakting sebagai anggota bajak laut dari Arlong. Setelah itu, Nami membawa Zoro ke penjara bawah tanah. Di sisi lain, di desa Kokoyashi terjadi kericuhan di mana Arlong dan kawanannya ingin membunuh seseorang yang bernama Genzo. Genzo adalah seorang ketua di desa Kokoyashi. Akan tetapi, Arlong dihentikan oleh Usopp yang menembak dari kejauhan. Kejadian itu membuat Arlong marah, akan tetapi anak buahnya menghentikannya agar Arlong tidak merusak desa tersebut. Dan salah satu anak buah dari Arlong yang bernama Q mengejar Usopp. Di sisi lain, Zoro dibebaskan oleh Nami, dan Nami meminta Zoro untuk meninggalkannya karena ini bukan urusannya. Beberapa saat kemudian, Zoro menghabisi anak buah Arlong yang ada di sana dan menunggu kedatangan dari Luffy. Nah, di sini kita bisa melihat kesetiaan dari Zoro kepada kaptennya, di mana Zoro tidak pergi dari pulau itu dan ingin membawa Nami. Setelah itu, Zoro melihat anak buah Arlong dan bertanya kepadanya tentang keberadaan dari Arlong. Anak buah Arlong yang bernama Hachi menjawab bahwa Arlong berada di desa Kokoyashi. Dengan senang hati, Hachi mengantar Zoro ke sana. Akan tetapi, Hachi tidak mengetahui kalau yang diberi tumpangan adalah Roronoa Zoro. Hachi pun menganggap Zoro adalah tamu dari Arlong. Di sisi lain, Sanji, Yoshaku, dan Luffy dengan cepat menuju pulau itu dengan memanfaatkan monster yang telah dikalahkannya. Akan tetapi,
monster itu kelelahan dan membuat mereka berbelok ke sebuah tempat. Dan pada akhirnya, kapalnya terbang dan menghantam Zoro yang sedang lewat. Di sisi lain, Arlong telah kembali dan dia melihat anak buahnya telah dibantai oleh Roronoa Zoro. Sedangkan Q juga kembali dan berhasil menangkap Usopp. Kemudian Arlong berasumsi kalau Usopp berada dalam kawanan Roronoa Zoro. Setelah itu, Nami pun datang. Singkat cerita, Usopp ditusuk oleh Nami dan terjebur ke laut. Akan tetapi, itu hanya akal-akalannya Nami untuk membiarkan Usopp agar bisa kabur dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Nami menemui kawanan topi jerami dan meminta Luffy untuk pergi dari pulau ini, karena ini bukan urusannya. Kemudian Luffy tidak mendengar perkataan dari Nami dan Luffy akan tetap di sini. Dan setelah itu, Usopp akhirnya bertemu dengan Luffy yang kemudian dilanjutkan oleh Nezuko yang datang dan meminta kawanan Luffy untuk pergi. Kemudian Nezuko juga menjelaskan masalah antara Nami dan bajak laut Arlong. Di sisi lain, Luffy tidak ingin mendengar itu dan kemudian pergi begitu saja. Setelah itu, Nezuko melanjutkan ceritanya di mana Nami pada masih kecilnya dia hidup berbahagia bersama kakak dan ibu angkatnya yang bernama Belmer. Tetapi setelah bajak laut Arlong datang dan membuat peraturan di desa tersebut, setiap orang harus membayar setiap bulan kepadanya. Jika salah satu orang tidak membayar, maka orang itu akan dibunuh. Kejadian itu menimpa keluarga Nami yang dimana Belmer tidak sempat membayar iuran kepada Arlong. Pada saat itu, Belmer mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Nami dan Nezuko karena Nami dan Nezuko sudah dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Dan di saat itu, Arlong mengetahui bahwa Nami bisa menggambar sebuah peta yang kemudian Arlong ingin memanfaatkannya. Kemudian Arlong memberi kesepakatan kepada Nami untuk membuatkannya peta dan jika tidak mau, maka penduduk di desanya akan dibunuh. Beberapa saat, Nami dijadikan anak buahnya. Setelah itu, Arlong memberi harapan manis kepada Nami kalau dirinya bisa mengumpulkan uang 100 juta berry, maka dirinya bisa bebas dari bajak laut Arlong, sekaligus desa Kokoyashi bebas dari peraturannya. Karena itu, Nami menjadi kucing pencuri bajak laut untuk mengumpulkan uangnya. Kemudian Nami pergi ke desa Kokoyashi untuk merenungkan dirinya yang sedang stres. Beberapa saat kemudian, para angkatan militer datang yang dipimpin oleh Nezumi. Nezumi ternyata adalah bawahan dari Arlong, karena Arlong sudah menyewanya agar para angkatan laut tidak memburu Arlong. Dengan syarat, Arlong harus membayar Nezumi di setiap bulannya. Kemudian Arlong yang tidak menginginkan Nami pergi dari bajak lautnya memberitahu Nezumi untuk mengambil uang 100 juta berry yang ia sembunyikan, karena Nami hampir sedikit lagi bisa menembus desa Kokoyashi. Setelah sampai di sana, mereka menyuruh Genzo untuk menunjukkan tempat tinggal Nami. Setelah di sana, Nami kaget karena Nezumi ingin mengambil uang yang ia sembunyikan. Dengan kerasnya, Nami mencegah para angkatan laut untuk tidak mengambilnya. Genzo yang sudah tidak tahan menahan amarahnya kemudian mengungkapkan kepada Nezumi bahwa uang itu dikumpulkan oleh Nami untuk menebus desa Kokoyashi. Akan tetapi, Nezumi menghiraukannya dan meminta anak buahnya mencari lagi. Dan akhirnya, peti yang disembunyikan oleh Nami telah ditemukan. Beberapa saat kemudian, Nezumi mengarahkan senjata kepada Nami di mana Nami ingin menyerangnya. Akan tetapi, Nami dilindungi oleh kakaknya yaitu Nezuko. Setelah mendapatkan petinya, Nezumi dan bawahannya pergi dari desa itu. Setelah kejadian itu, Nami pergi ke tempat Arlong dengan sangat marahnya. Sesaat setelah di sana, Nami membentak Arlong karena telah melanggar janjinya. Akan tetapi, Arlong dengan sifat bajak lautnya dengan sigap menanggapi pertanyaan dari Nami di mana Arlong tidak melanggar janji tersebut. Hal itu membuat Nami lebih marah lagi dan akhirnya Nami kembali ke desa Kokoyashi. Setelah itu, Nami menenangkan para penduduk kalau dia akan mencari uang lagi untuk menebusnya. Akan tetapi, para penduduk desa sudah tidak tahan dengan penderitaan dari Nami. Yang kemudian, para penduduk mendatangi Arlong. Di sisi lain, Luffy yang mendengar kericuan tersebut mendatangi Nami yang sedang putus asa. Kemudian Nami meminta Luffy untuk menolongnya. Dengan senang hati, Luffy menolong Nami karena Nami adalah navigator di kapalnya. Kemudian Luffy dan kawan-kawannya bersiap-siap untuk menghancurkan bajak laut Arlong. Di sisi lain, penduduk desa yang akan menyerang Arlong dihentikan oleh Yoshaku dan Johnny, karena para penduduk belum kuat untuk mengalahkan Arlong. Sesaat itu juga, Luffy dan kawan-kawannya datang dan menjebol tempat tersebut yang kemudian menghajar Arlong. Dan secara tiba-tiba, Hachi memanggil monster yang dimana monster itu ternyata makhluk yang tinggal di lautan Green Line. Setelah itu, monster itu melihat Luffy yang kemudian monster itu ketakutan.
Tetapi Arlong mengancam monster itu agar menyerang mereka. Akan tetapi, Luffy dengan marahnya melempar monster itu ke langit. Dan kemudian, Arlong membuat permainan di mana Arlong melemparkan Luffy ke laut karena Arlong tahu kalau Luffy adalah pemakan buah iblis. Permainan Arlong cukup mudah di mana Zoro, Sanji, dan Usopp harus mengalahkan anak buahnya untuk menyelamatkan kaptennya. Pertarungan pertama yaitu Zoro melawan Hachi. Pertarungan kedua yaitu Sanji melawan Kurobi. Sedangkan Usopp melawan Chu. Kita mulai dari pertarungan antara Zoro dengan Hachi di mana Zoro sedang terluka parah. Akan tetapi, Zoro berhasil mengalahkan Hachi dengan ambisinya yang cukup kuat. Pertarungan kedua yaitu Sanji yang bertarung dengan Kurobi. Pertarungan mereka berada di bawah laut yang dimana itu menguntungkan Kurobi. Akan tetapi, Sanji bisa mengalahkannya. Sedangkan Usopp melawan Chu dengan kecerdikannya yang akhirnya dia berhasil mengalahkannya. Dan pada akhirnya, Sanji berhasil menghancurkan pengekangan Luffy. Pertarungan terakhir yaitu Luffy bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk melawan Arlong. Di tengah-tengah pertarungan, Luffy merusak ruangan yang digunakan oleh Nami untuk menggambar peta dari Arlong. Di saat-saat terakhir, Luffy menggunakan jurusnya yang membuat bangunan dari markas Arlong hancur. Dan setelah itu, Luffy berkata kepada Nami, maukah kau menjadi navigator di kapal kami? Dengan sangat dramatis, Nami menerima ajakan darinya. Kemudian para penduduk desa tersebut mengadakan pesta atas terbebasnya desa Kokoyashi. Kejadian itu membuat Nami menjadi lega, karena dirinya bisa tertawa maupun menangis dengan lepas. Keesokan harinya, bajak laut topi jerami bersiap-siap pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada para penduduk yang ada di sana. Nah, kita akhiri part ini dengan kedatangan Nami sebagai navigator di kapal bajak laut topi jerami, yang dimana Nami mempunyai mimpi untuk menggambar semua peta dunia. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.